Miss Lydia, apa yang terjadi dengan Brandon sekarang bisa terjadi sama Raya? Layangan putus episode 5 bagian B kali ini lanjutan dari episode sebelumnya. Miranda mengatakan, apakah yang dialami Brandon saat ini, bisa terjadi juga dengan Raya. Sontak saat itu juga Lydia langsung terdiam. Kinan membacakan cerita dongeng untuk Raya. Raya menanyakan ayahnya yang sudah janji untuk pulang cepat dan membacakan cerita dongeng untuknya. Di tempat yang lain, Aris dan Lydia ketemuan di sebuah tempat parkir. Lydia bercerita kalau dirinya mempunyai klien baru yang bernama Brandon, dan ibunya itu bernama Miranda. Saat sesi wawancara Miranda menyinggung Lydia tentang Raya. Aris katakan, memang benar Brandon itu anaknya Miranda, dan Brandon juga teman sekolahnya Raya. Tetapi kalau sampai Miranda membuka rahasia ini, aku juga sudah pegang kartunya Miranda. Keesokan harinya Kinan bertemu dengan Lola. Kinan menanyakan hasil dari yang Kinan minta. Lola menunjukkan hasil pencarian data yang dia dapat. Lola menunjukkan sebuah KTP yang bernama Lydia dan beralamat di Bandung. Lola juga memberitahu, kalau Lydia ini seorang psikolog anak dan sekarang dia tinggal di Jakarta. Kinan berterima kasih kepada Lola atas hasil pencarian data tentang nomor HP itu. Kemudian Kinan mulai mengunjungi apartemen tempat Lydia tinggal, tetapi sayangnya Lydia sudah pindah dari tempat itu. Lydia menerima telepon dari temannya ini memberitahu, kalau siang ini Lydia ada yang mencarinya dengan ciri-ciri perempuan hamil bernama Sari. Kemudian Lydia pun memberitahukan Aris tentang kejadian siang tadi. Lydia khawatir kalau itu adalah Kinan. Tetapi Aris meyakinkan Lydia, kalau itu bukanlah Kinan, Kinan tidak akan tahu dan Kinan juga tidak mempunyai bukti apa-apa tentang kita. Aris katakan, gak ada yang salah dengan cinta ini, aku cinta kamu Lydia. Di dalam kamarnya, Kinan mulai mencari tahu tentang Lydia. Saat sedang membuka profil tentang Lydia, tiba-tiba Aris datang menemui Kinan di kamarnya. Aris yang pulang kecapean, meminta Kinan untuk menyiapkan sedikit cemilan untuknya. Kinan pun menyuruh Aris untuk bersih-bersih diri dulu. Kemudian Kinan menyimpan semua bukti tentang Lydia di dalam laci dan menguncinya. Kinan pun keluar kamar untuk menyiapkan permintaan Aris. Tak lama Aris pun bergegas mendekati meja Kinan dan membuka laci itu. Tetapi laci itu tidak bisa dibuka. Aris berusaha mencoba membuka paksa laci itu. Saat Aris sedang mencoba membuka laci itu, Kinan pun kembali masuk ke kamarnya. Kinan menanyakan sambil tersenyum, apakah cemilannya dikasih saus coklat, lalu Kinan pun keluar kamar itu. Tak lama saat Aris mencoba membuka laci itu lagi, Kinan dengan terburu-buru masuk lagi ke kamarnya. Kinan beralasan, kalau saus coklat yang Aris minta itu sudah habis. Kinan pun kembali keluar kamarnya dan Aris pun hanya terdiam saja. Pagi harinya, Kinan membantu Raya untuk siap-siap pergi ke sekolah. Raya bercerita, kalau Brandon sekarang mempunyai guru psikolog. Brandon juga bercerita kepada Raya, kalau gurunya itu sangatlah cantik. Kinan mulai ingat kalau Lydia itu adalah seorang psikolog anak. Kinan mengantarkan Raya sampai ke mobil, lalu Kinan bergegas mengambil buku catatannya dan Kinan menulis psikolog anak. Di layar ini Aris dan teman-temannya ngopi santai di sebuah kafe. Alip menanyakan keadaan Kinan dan Alip juga menanyakan keadaan Lola. Aris katakan, Kinan baik-baik saja, tetapi kalau Lola jangan tanyain ke gue. Aris menjawab sambil tertawa. Kemudian Aris menerima telepon dari kantor. Kalau dirinya mendapat kiriman makanan dari Lydia, temannya pun menggoda Aris yang mendapatkan kiriman makanan. Aris katakan, kiriman itu dari kliennya, memangnya salah ya? Klien gue gak semuanya laki-laki perempuan juga ada, Aris menjawab sambil tersenyum. Malam harinya Aris tidur berdua dengan Kinan. Kinan pun melihat Aris sudah tertidur dengan pulas. Kinan mulai tertidur dan bermimpi. Dirinya diajak bermain layangan oleh Aris dan Raya. Kemudian Kinan diajarkan bermain layang-layang oleh Aris. Tetapi saat Kinan memegang tali dan mulai bermain layangan itu, Aris dan Raya meninggalkan dirinya sendiri. Kinan berteriak memanggil Aris dan Raya, tetapi tak ada yang menjawab, sampai layang Kinan pun terputus. Kinan pun terbangun dari tidurnya. Kinan melihat Aris sudah tidak ada di sampingnya. Kinan pun berlari dan mencari Aris di ruangan lain dan ternyata melihat. Episode 5 bagian B pun selesai.